sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi tentu saja, dan berharap kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun tubuh kita. Sebelum kita bersama-sama mendengar belajar dari firman Tuhan, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, ya Allah, yang memperkenankan pagi hari ini kembali kami berhimpun, kembali kami berbakti, kembali kami belajar melihat apa yang Engkau ciptakan, apa yang Engkau rancangkan bagi kehidupan kami. Kami hendak bersama-sama membuka hati. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi, menguasai kami juga tempat di mana kami berbakti dengan Roh Kudus Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pagi hari ini, Tuhan juga akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama hendak belajar dari bagian yang terkecil dari kesaksian Alkitab. Dan saya terinspirasi oleh firman renungan pagi yang dikirimkan oleh teman saya, angkatan SMP, hari Selasa pagi.
Saya memperoleh firman Tuhan dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-17 demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya mengulang ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir, kenapa sih Tuhan memberikan mata kepada kita? Bukan hanya satu, tetapi dua. Dan istimewanya lagi, Allah memberikan mata kepada kita ada di depan, bukan di belakang. Kenapa ya? Nampaknya saudara, kalau kita berpikir, Allah memiliki rencana yang begitu besar dan indah dalam kehidupan kita. Allah menghendaki kita untuk memandang ke depan. Tidak berpaku terhadap apa yang ada di belakang kita. Sebab bagaimanapun juga kita memiliki masa-masa yang kelam. Masa-masa yang menyedihkan. Masa-masa yang membuat kita galau, cemas, kecewa, putus asa di belakang sana. Oleh sebab itu Allah menempatkan mata di depan untuk kita melihat masa depan kita. Bahkan Rasul Paulus sempat mengatakan kepada kita semua bahwa kejarlah apa yang ada di depanmu. Tinggalkan apa yang ada di belakangmu. Karena di sanalah letak keselamatan, sedangkan di belakang adalah letak dosa-dosa yang perlu dan patut untuk kita tinggalkan bersama. Mengarahkan kepada satu tujuan, satu titik, bukan di belakang kita, tetapi di depan kita. Saudara, pernahkah kita juga berpikir, kenapa ya Allah memberikan telinga kepada kita, dan yang satu diletakkan di sebelah kanan, yang satu diletakkan di sebelah kiri? Dua sisi yang berbeda. Nampaknya Allah juga memiliki rencana yang begitu indah dalam kehidupan kita. Supaya kita mampu mendengar setiap pujian dan juga kritikan dalam hidup ini. Kita mampu menyeleksi mana yang benar, mana yang salah. Karena bagaimanapun juga yang sering kali kita dengar adalah berita-berita yang kemungkinan kebanyakan salah. Ada berita-berita hoax yang sering kita dengarkan. Kadangkala kita mempercayainya. Allah menghendaki ketika kita memiliki dua telinga, ayo seleksi berita-berita itu. Jangan segera kita memutuskan untuk mengatakan ya atau tidak. Perlu berpikir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya kita lahir juga diberi Allah otak di dalam tengkorak kepala kita. Tidak peduli semiskin apapun, kita tetap menjadi kaya. Karena tak ada satu orang pun yang mampu mencuri otak kita. Pikiran kita, ide kita, dan apa yang kita pikirkan melalui otak kita jauh melebihi emas dan perhiasan. Saudara-saudara, ingatlah, kita dilahirkan dengan dua mata. Kita dilahirkan dengan dua telinga. Tetapi nampaknya Allah hanya memberikan kepada kita satu mulut bagi setiap orang. Itu artinya kita harus lebih banyak melihat. Kita harus lebih banyak mendengar, tetapi sedikitlah kita berkomentar. Atau banyaklah melihat, banyaklah mendengar,
tetapi hati-hati dalam berbicara. Berhati-hatilah ketika kita mengucapkan segala hal, segala sesuatu, karena ucapan seringkali mampu menyakiti orang lain. Kalau itu sudah diucapkan dan membuat orang lain kecewa, tentu sulit untuk ditarik kembali. Saudara-saudara, bicara yang perlu. Tapi lihat dan dengarlah sebanyak-banyaknya supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita dilahirkan hanya dengan satu hati jauh dalam tulang iga kita. Itu pun mengingatkan kepada kita pada penghargaan dan pemberian kasih. Diharapkan berasal dari hati yang terdalam. Kasih itu muncul dalam diri kita. Belajar untuk mengasihi dan menikmati betapa kita dicintai. Jangan pernah mengharapkan orang lain untuk mengasihi kita seperti kita mengasihi dia. Berilah kasih tanpa meminta balasan. Dan kita akan menemukan arti kasih yang jauh lebih indah. Biarlah kita terus dimampukan untuk bersukacita, untuk melakukan segala sesuatu, baik melalui perbuatan kita, baik melalui perkataan kita. Semuanya tertuju kepada Allah. Dan tentu segala sesuatu yang kita tujukan kepada Allah haruslah sesuatu yang positif, sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Karena Allah menghendaki kemuliaan semakin ditinggikan di antara kita semua. Saya percaya kita semua sanggup melakukannya. Karena semua tidak kita lakukan dengan sendirian. Ada Tuhan yang menopang kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Puji syukur pagi hari ini Engkau ingatkan kami akan berartinya perbuatan dan perkataan kami di dalam kehidupan ini. Perbuatan dan perkataan kami mampu mengubahkan dunia. Mampu menjadikan dunia ini indah, tetapi juga mampu menjadikan dunia ini carut marut ya Tuhan. Dan Kau mengingatkan kami apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apa yang kami ucapkan. Biarlah itu tertuju demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi Tuhan semuanya kami persembahkan. Pagi hari ini kami boleh mengingat seberapa saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan akan tolong mereka. Tuhan bangkitkan semangat mereka untuk memiliki pengharapan yang baru yang berasal dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami tentu juga berdoa untuk mereka yang berduka, mereka yang kehilangan. Tuhan akan bangkitkan kembali semangatnya untuk terus menatap hari depannya dengan baik. Engkau mengambil bagian yang berharga dalam kehidupannya, tentu Tuhan juga akan menggantikan dengan kekuatan penghiburan selalu senantiasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang terus-menerus berupaya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, memperbaiki kehidupan ekonominya, memperbaiki tatanan keluarganya. Cara mendidik anak, cara mengarahkan anak, cara mendampingi anak-anak. Tuhan Kau mampukan kami menjadi orang tua yang bijaksana. Mampukan kami menjadi anak-anak yang menurut akan apa yang orang tua kami lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-gereja milik Tuhan yang terus bergumul untuk menjadi saksi Tuhan di atas muka bumi. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang terus-menerus berupaya untuk kebaikan bangsa ini. Kami menyerahkan setiap doa permohonan pribadi kami ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu ya Allah.
Oleh sebab itu, biarlah Tuhan sendiri yang mendengar apa yang menjadi seruan hati kami. Inilah syafaat-syafaat kami ya Allah, dan kalau sebentar kami hendak memasuki kehidupan di dalam dunia ini, Engkau akan layakkan kami untuk boleh berjuang demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni ya Tuhan setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bertemu kembali Rabu pagi yang akan datang. Dan biarlah tetap semangat, terus berjuang. Dan salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
kau sangat ku cinta. Kan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, Yesusku, dan ku kan minum